Pada bulan Februari 2023, Samsung kembali membuat ramai dalam segmen HP yang meluncurkan 3 model HP flagship terbaru, yakni Samsung Galaxy S23, S23 Plus, dan Samsung S23 Ultra. Ketiga HP ini diperkenalkan dalam ajang Galaxy Unpacked dengan spesifikasi menarik masing-masingnya. Samsung Galaxy S23 menjadi model reguler dan paling dasar yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S23 series. Meski begitu, HP ini memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Berbeda dari dua model lainnya, HP ini memiliki ukuran yang lebih ringkas dan kecil. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S23 yang sudah tim Gadget merangkum. Dibandingkan model lain di dalam serinya, Samsung Galaxy S23 ini memiliki bodi yang paling ringkas. Dimensinya yang dimiliki hanya 146,3 x 70,9 x 7,6 mm dengan bobot 168 gram. Hal ini membuat lebih nyaman ketika digenggam dalam waktu yang lama. Beberapa orang lebih menyukai bentuk HP ringkas karena mudah digunakan oleh satu tangan. Selain itu, Anda juga bisa membawanya dengan mudah dan praktis, seperti memasukkannya ke dalam dompet atau saku kemeja dan celana. Bicara ketahanan, ponsel ini tak kalah kokoh dari model lain di serinya. Bahkan HP ini diklaim memiliki tingkat durabilitas yang lebih tinggi dibanding pendahulunya. Hal ini berasal dari material yang digunakan, yakni Armor Aluminium untuk rangka dan Corning Gorilla Glass Victus 2 untuk penutup belakang serta lapisan layar. Samsung Galaxy S23 menggunakan panel yang sama seperti model lain di seri atau Galaxy S22. Layar yang memiliki ukuran 6,1 inci ini menggunakan panel Dynamic AMOLED 2 kali. Resolusi yang berhasil dicapainya juga masih sama seperti Galaxy S22, yakni Full HD Plus 1080x2340 pixel. Layar HP ini juga didukung beberapa fitur yang membuatnya menjadi lebih cerah dan kencang. Layar dengan rasio 19,5:9 ini mampu mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 1200 nits. Tingkat kecerahan tersebut memang sudah lebih dari cukup untuk penggunaan di luar ruangan. Di sisi lain, Galaxy S23 ini juga memiliki tingkat refresh rate yang tinggi hingga 120 Hz. Bahkan, refresh rate ini memiliki sifat adaptif sehingga mampu menyesuaikan otomatis sesuai konten yang dibuka. Ketiga model dari Samsung Galaxy S23 series ini kali ini menggunakan chipset yang sama, yakni Snapdragon 8 generasi kedua. Menariknya, Snapdragon 8 generasi kedua kali ini dirancang khusus untuk Samsung Galaxy S23 series. Selain itu, Samsung juga tak menyediakan versi Exynos untuk seri terbaru ini seperti yang dilakukan mereka di seri S sebelumnya. Snapdragon 8 generasi kedua yang ada di Samsung Galaxy S23 series disebut Snapdragon 8 generasi kedua for Galaxy. Lantas, apa bedanya Snapdragon 8 generasi kedua ini dengan yang dipakai di HP lain? Bedanya terletak pada clock speed CPU dan GPU yang digunakan lebih tinggi. Bisa dibilang bahwa chipset ini sudah mampu melakukan overclock. Efeknya, tentu saja Galaxy S23 ini memiliki performa yang lebih tinggi dan lebih optimal. Snapdragon 8 generasi kedua disematkan di ponsel ini memiliki konfigurasi 1+2+2+3 pada CPU. Terdiri dari Cortex X3 3,36 GHz dan 2 Cortex A715 2,8 GHz, 2 Cortex A710 2,8 GHz, dan 3 Cortex A510 2,0 GHz. Inti utama yang mengalami overclock adalah Cortex X3 dengan 3,36 GHz, lebih tinggi daripada 3,2 GHz pada Snapdragon 8 generasi kedua biasa. Selain itu, terdapat komponen lain yang mendukung performa dari chipset, yaitu GPU. Samsung Galaxy S23 series menggunakan GPU Adreno 740 yang juga mengalami overclock hingga 719 MHz. Sedangkan GPU pada Snapdragon 8 generasi kedua di HP lain hanya 680 MHz. Meski dibekali baterai dengan kapasitas yang berbeda di bawah standarnya, yakni 5000 mAh, Galaxy S23 ini memiliki ketahanan baterai yang cukup baik. Ia mengalami peningkatan dari Galaxy S22 dari 3700 mAh menjadi 3900 mAh. Selain itu, terdapat juga fitur fast charging 25 watt yang mampu mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit. Galaxy S23 ini tak hanya meningkatkan kapasitasnya saja, tapi juga ketahanannya.
Daya tahan baterai yang dimiliki sudah cukup baik, bahkan jauh di atas Galaxy S22. Berdasarkan pengujian dari GSM Arena, Galaxy S23 mendapatkan skor ketahanan baterai hingga 101 jam. Jika lebih diperinci lagi, Galaxy S23 ini mampu bertahan selama 30 jam 52 menit untuk telepon seluler. Ia juga mampu bertahan selama 16 jam 20 menit untuk browsing dan 17 jam 5 menit untuk memutar video lokal. Untuk keperluan multimedia seperti menonton atau bahkan bermain game, speaker yang bagus menjadi hal yang penting. Untuk itu, Galaxy S23 ini menyediakan dua speaker stereo yang disimpan di bagian bawah dan atas. Di sektor kamera, Galaxy S23 memiliki konfigurasi kamera yang mirip dengan Galaxy S23 Plus. Bahkan dengan Galaxy S22 pun tak jauh berbeda, hanya memiliki sedikit peningkatan seperti resolusi kamera depan hingga kemampuan fitur low light-nya. Galaxy S23 dibekali 3 kamera bagian belakang. Kamera tersebut terdiri dari kamera utama menggunakan sensor Samsung S5K-Gen3 dengan resolusi 50 megapiksel. Sensor tersebut berukuran 1/1,56 inci. Sensor kamera dengan bukaan f1.8 ini juga didukung oleh fitur tambahan stabilitas yakni OIS dan PDAF dual pixel. Untuk menemani kamera utama, Galaxy S23 dibekali dua kamera lain. Terdapat kamera telefoto 10 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung S5K3K1. Sensor tersebut berukuran 1/3,94 inci. Sensor kamera dengan bukaan f2.4 ini mampu melakukan 3 kali optical zoom yang juga didukung OIS dan PDAF. Selanjutnya adalah kamera ultrawide 12 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX564. Sensor kamera ini memiliki bukaan f2.2 dengan sudut pandang cukup luas yakni 120 derajat. Bahkan ke bagian depan terdapat kamera selfie 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Resolusi tersebut merupakan peningkatan dari Galaxy S22 yang sama 10 megapiksel. Namun, resolusi bukanlah segalanya, maka dari itu Samsung Galaxy S23 juga turut meningkatkan kemampuannya. Galaxy S23 series termasuk Galaxy S23 yang hadir dengan sistem operasi Android 13 yang dilapisi antarmuka One UI 5.1. Antarmuka ini sebenarnya juga tak berbeda jauh dari antarmuka sebelumnya yakni One UI 4.1 terutama secara tampilan. Meski begitu, One UI 5.1 tentu saja hadir dengan beberapa peningkatan atau pembaruan di dalamnya. Samsung Galaxy S23 ini memiliki dua opsi jenis penyimpanan internal yang ditawarkan. Pertama adalah UFS 4.0 untuk kapasitas 256GB dan 512GB. Kemudian UFS 3.1 untuk kapasitas 128GB sebagai hal yang disayangkan. Sebagai HP flagship yang rilis di tahun 2023, penggunaan UFS 3.1 ini cukup disayangkan sebab seperti yang kita tahu bahwa UFS 3.1 ini sudah harus diganti dengan UFS 4.0. Hal ini tentu akan menghasilkan performa yang lebih cepat dan kenyamanan lebih baik. Dengan pertimbangan tersebut, ada baiknya Anda memiliki kapasitas 256GB atau 512GB. Selain karena sudah menggunakan jenis UFS 4.0, rentang harga yang ditawarkan juga tak jauh berbeda. Sudah menjadi hal biasa bagi Samsung perihal tak menyertakan charger di kotak pemesanan. Alasan yang sering diberikan adalah masalah keberlangsungan atau sustainability lingkungan sekitar. Atau hal inilah yang membuat Samsung berkomitmen untuk tak menyertakan charger hingga earphone di dalam kotak. Samsung Galaxy S23 series termasuk Galaxy S23 menjadi salah satu HP yang merubah tren HP flagship. Tidak ada hal yang benar-benar baru pada flagship ini. Tepatnya, Samsung hanya menawarkan hal-hal esensial yang lebih bersifat spesifik. Hal itu tentu bertujuan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.